Oke, halo, selamat sore, mungkin selamat malam semuanya. Hari ini Mr. Christian akan membahas soal ya yang sudah teman-teman kerjakan waktu daily test ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan pembahasannya. Oke, kita mulai dari nomor satu. Nomor satu itu kan pertanyaannya adalah ada sebuah gambar lingkaran ya yang saling beririsan. Nah, kalau teman-teman melihat, nah ada yang soal pertama itu ada danau, sawah, dan kebun ya. Kalau kita lihat di sini ada organisme A, B, dan C. Kalian perhatikan di sini yang di tengah-tengah itu adalah organisme B ya. Berarti yang ada di tengah-tengah itu dia bisa hidup di danau, di sawah, dan juga di kebun. Oke, kita harus tahu dulu nih, danau itu ekosistem darat atau perairan ya. Perairan ya, karena dia mayoritas lebih banyak airnya, penyusunnya. Sawah itu ada perairannya tapi juga ada daratannya, jadi bisa dibilang separuh-separuh ya, dan lebih daratannya lebih ke tanah berlumpur. Dan yang terakhir adalah kebun. Kebun itu daratan, jelas ya. Kebun yang dimaksud ini kayak kebun halaman gitu ya, yang ada rumputnya dan sebagainya. Jadi di sini organisme yang bisa hidup di ketiga ekosistem kan ada pilihan jawabannya tuh. A, rice, grass, moss ya. Kita lihat yang tengah-tengahnya dulu aja. Kalau rumput kayaknya nggak mungkin ya hidup di danau, kan rumput itu biasanya di daratan, di tanah hidupnya. Serangga oke, itu bisa hidup di tiga tempat ya. Tapi ini serangganya sangat umum sekali. Jadi kalau misalnya ada kata-kata umum seperti serangga gini ya nggak masalah, bisa kalian libatkan siapa saja serangganya. Oke, ini Ocil. Halo Ocil, cuma belajar nanti ya, jangan ganggu dulu ya. Ocil nanti ikut belajarnya. Oke, lalu kemudian ada ikan. Ikan itu bisa hidup di danau, mungkin bisa juga hidup di sawah, tetapi sangat terbatas sekali karena ikan itu kan butuh air yang lebih apa ya, air segar lah ya. Jadi kalau di sawah kayaknya agak sedikit mustahil, kecuali jenis ikan yang memiliki tambahan alat pernafasan berupa contohnya kayak belut. Nah, itu bisa. Terus kalau katak itu bisa juga, bisa hidup di dua alam, katak ya. Terus lalat juga bisa ya. Tapi yang menjadi masalah adalah kita lihat yang A ya. Kalau kita lihat, perhatikan yang A itu kan hidup di danau dan juga di sawah. Otomatis bunglon nggak bisa hidup di danau ya, karena bunglon itu hewan yang biasanya ada di atas pohon ya, di daratan. Jamur perang juga nggak mungkin ya, jamur perang itu juga hidupnya di darat ya. Otomatis jawaban yang paling mungkin adalah yang B. Kalau di sini adalah belut, serangga, dan juga kadal ya. Kadal bisa hidup di sawah ya, kita bisa temukan, dan juga di kebun ya. Kemarin yang saya tunjukkan di video story IG ya, itu juga muncul kan ada kadal di situ. Nah, kalau di soal yang pengayaan itu ada contohnya rawa-rawa, sungai, dan bakau. Nah, ini contoh soal ini sama juga, tetapi ekosistemnya berbeda. Nah, kalau di sini yang bisa hidup di tiga tempat tersebut ya, kita harus tahu dulu rawa-rawa itu perairan, sungai juga perairan, bakau itu juga perairan, tetapi bakau itu biasanya kadar salinitasnya lebih tinggi ya, karena dia biasanya di tepi pantai. Nah, jadi hewan yang bisa hidup di ketiga alam tersebut adalah anggang-anggang ya. Anggang-anggang itu semacam apa ya, kayak serangga yang biasanya berjalan di atas air. Dan kemudian buaya itu bisa hidup di rawa-rawa dan sungai. Betul. Kadal pun juga bisa ya, kadal bisa hidup di sungai dan juga di bakau. Oke, kita lanjut next ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah soal tentang ini ya, pada suatu siklus pernafasan terjadi sekali menghirup udara ya, pada kondisi lingkungan abiotik yang normal. Ketika kita menarik nafas panjang, komponen udara yang paling banyak masuk melalui hidung adalah, kalau di sini kan pertanyaannya
komponen udara yang paling banyak masuk melalui hidung ya, jadi yang ada di hidung sini. Jadi kita harus tahu dulu bahwa atmosfer itu komponen penyusunnya sebanyak 78% adalah nitrogen ya, 78% nitrogen, 16% itu oksigen, dan sisanya adalah gas-gas yang lainnya ya. Atmosfer itu kan berisi campuran gas, kita nggak bisa memilah mana yang nitrogen, mana yang oksigen, semuanya bercampur menjadi satu. Nah, ketika kita menarik nafas secara dalam-dalam ya, semua udara itu pasti akan ikut masuk ke dalam hidung ya. Tetapi ada sebuah mekanisme di mana ada sebuah penyeleksian ya, udara yang bisa masuk menuju ke sistem pernafasan ya, hingga sampai ke alveolus itu hanya oksigen, sedangkan komponen-komponen lainnya seperti nitrogen, karbon dioksida, kemudian dan gas-gas lainnya itu akan terbuang kembali ya. Jadi kalau pertanyaannya yang banyak masuk melalui hidung ya, di hidung ya jelas komponen terbesar dalam atmosfer yaitu nitrogen. Tetapi kalau masuk menuju ke sistem pernafasan ya jelas oksigen jawabannya ya. Jadi kalau di sini kita jawab nitrogen. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih.